Perkenalkan, nama saya Marihati Berliana Sitinjak, NPM saya 19010110152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. A. Pengertian menulis. Menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. B. Tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Tujuan menulis. Hugo Hartig dalam tarian merumuskan tujuan menulis diantaranya adalah 1. Tujuan penugasan, 2. Tujuan altruistik, 3. Tujuan persuasif, 4. Tujuan informasional, 5. Tujuan pernyataan diri, 6. Tujuan kreatif penulis, 7. Tujuan pemecahan masalah. Fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis, memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dan dalam menyumbangkan kecerdasan. C. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi antara lain adalah sebagai berikut. A. Deskripsi. Deskripsi merupakan ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. B. Narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. C. Argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. D. Eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. E. Persuasi. D. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Kegiatan menulis berdasarkan rangsangan visual. 2. Kegiatan menulis berdasarkan rangsangan suara. 3. Kegiatan menulis laporan. 4. Kegiatan menulis surat. 5. Kegiatan menulis yang didasarkan pada tema. 6. Menulis karangan bebas. E. Pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran meliputi 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek: keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menulis suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan.
F. Strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat dibaca. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. G. Tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Yang kedua, tahap pembuatan draft. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan di dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Yang kelima, tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Sekian penjelasan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.